Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Petang hari ini saya percaya seperti lagu yang kita nyanyikan, bahwa setiap kita yang sudah hadir, yang bisa hadir, beribadah di tempat ini, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bahkan saya percaya setiap kita yang ada di sini, kita diberikan anugerah Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan rindu, Tuhan mau menggenapkan seluruh rencananya di dalam hidup kita dan melalui kita. Amin. Berapa saudara yang bersuka cita dan diberkati Tuhan petang hari ini? Masih semangat untuk firman Tuhan? Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, haleluya. Judul khotbah malam hari ini atau petang hari ini adalah tujuan hidup. Ya, untuk apa saya hidup atau untuk apa saya ada di dunia? Saudara, ada sebuah cuplikan kata-kata, gak tahu ini puisi atau kata-kata perenungan, akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang berjudul Hidup. Hidup adalah sebuah perjalanan. Berjalanlah dan jangan berlari. Karena hidup adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Setelah apapun engkau berjalan, jangan pernah berhenti. Karena dunia ini bukan tempat perhentian, melainkan tempat untuk mengumpulkan bekal untuk kekekalan. Bapak Ibu Saudara, hidup adalah sebuah perjalanan. Ketika kita masih ada di dunia ini, tugas kita adalah mengumpulkan bekal untuk sebuah kekekalan. Saudara, sebelum jauh kita bahas firman Tuhan tentang tujuan hidup, saya akan bercerita. Pada hari Minggu pagi, subuh lah, tanggal 24 April 2023 yang lalu, itu tepatnya lebaran ketiga dari saudara-saudara kita Muslim. Saya sudah menyalakan mobil yang tentu sudah kami penuhi tangkinya dengan BBM. Karena sejak semalam istri saya, anak-anak saya sudah berkemas-kemas. Semuanya sudah dipersiapkan, koper-koper, baju. Bahkan saudara, magicom kita masukkan, piring, sendok, bahkan beras kita bawa. Luar biasa. Padahal pada akhirnya tidak dipakai juga berasnya. Kita bersiap-siap untuk sebuah tujuan. Kita akan pergi ke sebuah tempat, yaitu Pulau Bali. Wah, ya cus berangkat subuh itu jam 4 pagi. Selama perjalanan, saya atau kami melalui banyak kota, banyak tempat, banyak jalan yang kita lalui. Karena cukup jauh. Tasik, Ciamis, Majenang, Purwokerto, Purworejo, Jogja, kita makan siang di sana. Kita lanjutkan perjalanan Solo, Ngawi, Kertosono, Mojokerto terus sampai ke timur Surabaya dan sampai jam 10 malam. Berangkat jam 4 pagi sampai jam 10 malam baru sampai Surabaya. Biasanya hanya 10, 11 atau 12 jam. Ini 18 jam. Karena macet memang lebaran ketiga. Kami terpaksa menginap di Surabaya. Besok pagi jam 6 pagi berangkat lagi melanjutkan perjalanan Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. Sampailah di Ketapang, naik kapal, nyebrang Gilimanuk dan sampailah di Bali jam 8 malam besoknya. Surabaya, Bali 14 jam. Jadi kami berjalan 32 jam. Dari Tasik ke Bali. Wah, luar biasa. Beberapa hari di sana kami jalan-jalan menikmati
keadaan di sana. Dan tanggal 30 kami kembali lagi ke Tasikmalaya sampai hari Minggu berikutnya. Jadi Senin berangkat, hari Minggu lagi kami sampai jam 9 malamnya. Dan saya cek kilometer, kebetulan anak saya ada, coba lihat waktu berangkat sampai pulang. Dan dicek, wah sekitar 2.900 kilometer. Wih, jauh juga ya. Dan 9 malam itu anak saya Pierre harus pulang ke Bandung karena kuliah, dia cari tiket kereta habis. Travel habis sampai 48 yang biasa nggak dicari kita cari, nggak ada tiket. Waduh, ya sudah besok pagi papi berangkat lagi nganter Koko Pierre. Sekaligus ada acara melayat waktu itu. Dan akhirnya berangkat ke Bandung. Pulang lagi kita cek, wah udah pasti 3.000 kilometer lebih. Wah, kalau jalan lurus itu dari Jogja bisa sampai ujung Banda Aceh. Saya pikir jauh juga ya. Capek enggak? Capek. Perjalanan yang cukup panjang, melelahkan. 3.000 kilometer. Wah, Bapak Saudara yang saya mau katakan, sekalipun capek, pinggang pegel enggak kira-kira 3.000 kilometer? Pegel ya. Siapa bilang enggak pegel ya? Apalagi saya setir sendiri karena anak saya belum punya SIM. Tetapi tetap semangat, tetap fighting, tetap oke-oke aja. Kenapa? Karena ada tujuan. Tujuan yang ingin saya capai. Tujuan yang ingin kita jalani sampai ke sana. Jadi Bapak Saudara, kalau kita punya tujuan, maka dalam hidup kita akan tetap fokus. Next. Kalau kita ada tujuan, kita akan fokus. Arah gerak kita terarah, ada sasaran. Bahkan kita tidak terganggu, terkecoh oleh hal-hal lainnya yang bisa mengganggu fokus kita. Mungkin seandainya sampai di Jogja, anak saya bilang, Pi, itu Jogja ada Prambanan bagus, Pi. Apalagi Borobudur. Sebenarnya bukan di Jogja ya, di Magelang. Borobudur, Pi. Atau apalagi Heha. Sky View atau Heha Ocean View atau apalagi Parangtritis segalanya. Tapi no, tidak nak. Tujuan kita bukan Jogja tapi Bali. Atau mungkin sampai daerah Malang, Jawa Timur. Ada Bromo Pi. No, tidak nak. Kita ke Bali. Karena ada tujuan. Tetap fokus, tidak berbelok-belok, mampir-mampir. Ya mungkin hanya mampir sebentar karena makan. Tapi tujuan kita ke Bali. Tetap fokus. Bapak Saudara, rata-rata apalagi laki-laki kita suka sepak bola. Ketika sepak bola misalkan, bola dioper. Dari Pele ke Maradona ke Neymar, tendang lagi, ditangkap oleh Mbappe, ditangkap lagi oleh Messi. Dan akhirnya ditendang, gol, jebret. Seru nggak? Seru. Serunya waktu apa? Gol, wah. Semua bersorak, apalagi kalau Persib lagi main, waduh. Di tetangga saya rame itu di lapangan. Wih, Persib. Tapi seandainya permainan bola ditendang, dioper, akhirnya ya ditendang lagi, digiring lagi, dioper lagi, Neymar ke Messi, kemana. Dan akhirnya, kenapa? Karena tidak ada gawangnya. Main bola tidak ada gawang, apa yang terjadi? Capek, pasti capek, lelah, gak ada tujuannya, gak ada golnya. Kalau hidup kita nggak ada goalnya, nggak ada tujuannya, nggak fokus. Buyar semuanya, capek. Yang kedua, kalau kita ada tujuan, kita tetap termotivasi. Tetap bergairah, nggak boring. Nggak bosan. Bali ya. Wah semua pengen ke sana. Saya juga pengen cobain Bali, setir sendiri. Bali, emang ada apa sih di Bali?
Ada apa Bapak Ibu? Banyak. Yang pasti ada wayan, ada nyoman, ada ketut. Ada apa lagi? Banyak. GWK, Pentekute, Pendawa, Melasti, banyak lagi tempat dan orang, para turis ke sana. Tetap termotivasi. Sekalipun lewat jalan-jalan yang susah, hujan, panas. Tetap termotivasi. Dan yang ketiga, tetap semangat. Capek enggak Pi, kata anak saya. Ya enggak. Padahal pegel nih pinggang nih ya, pegel ya. Nyetir ribuan kilometer sendiri lagi. Wah, hujan badai, jalan berlubang. Ada apa? Tanjakan, turunan. Ada guyonan yang saya baca. Ada tanjakan, ada jalan manurung. Banyak tobing-tobing, ada pohon-pohon. Dan seterusnya. Banyak nenggolan-nenggolan. Maaf kalau ada yang namanya sama. Tapi untung udaranya siregar. Sekalipun banyak tantangan. Pi, istirahat dulu Pi. Enggak lah, masih ini kuat. Pi, capek enggak? Capek. Tapi istirahat jangan lama-lama. Ayo gaskan Pi, gaskan. Waduh, tancap lagi, balik. Semangat. Yang keempat, tidak bingung. Kalau kita ada tujuan, kita tidak akan bingung melangkah. Karena ada tujuan yang jelas. Saudara, seandainya kita panggil Mang Beca. Tapi mungkin sekarang jarang yang naik beca ya. Pencet, Grab, apalagi Maxim, Gokar, dan segalanya. Seandainya Bapak Ibu panggil tukang beca, tahu naik, Mang Beca nanya, "Kamana Neng?" Nanya, nanti aja Mang kalau udah nyampe dikasih tahu. Udah nyampe baru kasih tahu. "Kemana Neng?" "Udah jalan aja Mang." Jalan terus, si Mangnya sampai capek. Tapi gak tahu tujuannya. Gak tahu tujuannya. Si Mangnya bingung gak kalau gak ada tujuannya? Bingung. Karena tidak jelas tujuannya. "Neng kenapa Neng, mau kemana ini Neng?" "Ntar aja Mang, lagi gabut. Lagi bete. Lagi gak mood." Kalau tidak tahu tujuannya, kita akan bingung. Karena itu kita harus punya tujuan. Dan yang terakhir, kalau ada tujuan yang jelas, ada pertimbangan sebelum bertindak. Saudara, ketika saya ke Bali, saya tidak akan asal belok, asal jalan. Dengan bantuan Google Map, lihat, arahnya pasti ke sana, harus ke sana. Tidak berbelok. Karena saya tahu tujuannya jelas. Saya mau ke Bali, harus ikutin jalan yang ke Bali. Bukan jalan yang lain. Saudara, setiap kita harus punya tujuan. Malam ini kalau saya tanya pada saudara, untuk apa saudara ke sini? Apa tujuan saudara? Atau lebih rohaninya, kita ada di dunia untuk apa? Tujuan kita apa? Saudara, setiap orang berlomba-lomba untuk mencapai tujuannya masing-masing. Next. Ya, apakah tujuan hidupmu? Mungkin ada yang bilang, saya ingin hidup. Next, langsung klik. Ada orang yang tujuannya ingin mencapai kesempurnaan hidup. Ada. Yang bahkan saya baca, ada orang yang selalu mengangkat tangannya demi yang dia percaya dan tidak pernah diturunkan. Sudah berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada yang bertapa, ada yang mencari suatu tempat untuk mencapai kesempurnaan hidup. Mungkin ada yang lainnya lagi, next. Saya mau sukses, saya mau berhasil. Kalau udah sukses, udah berhasil, saya sudah capai tujuan hidup saya. Next. Terus, kalau saya mau hidup bahagia, tujuan saya bahagia, hebat, terkenal. Kalau belum bahagia berarti belum mencapai tujuan. Saya ingin menjadi orang yang terkenal sehingga banyak cara orang dilakukan. Bahkan mungkin ada yang punya tujuan, saya mau membahagiakan orang.
Anak ingin membahagiakan orang tuanya, orang tua ingin membahagiakan anaknya. Saya mau hidup yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Bagi orang tua dan mertua. Itu tujuan hidup saya. Bahkan mungkin ada yang bilang, saya mau jadi orang kaya, kaya raya. Tapi ada yang bilang, udah bro, mengalir aja bro, santuy ya. Nyantai aja, ikutin kemana arah angin bertiup. Atau mungkin ada yang bingung dengan tujuannya. Saudara, silakan saja itu semua, boleh-boleh saja. Tapi ingat, itu semua, hampir semuanya berpusat padaku, bagiku, untukku, egoku, bagi diri kita sendiri. Egosentris, bukan untuk Tuhan, bukan kepada Tuhan, bukan bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu semua dari dunia, untuk dunia. Tapi Tuhan mau bahwa kita hidup untuk tujuannya, untuk maksudnya. Kita ada di sini, ada di dunia ini karena tujuan Tuhan. Karena rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan apa saudara rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah. In the beginning God. Dalam Allah kita akan menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna kita, tujuan kita, masa depan kita. Bahkan seorang berkata, Bertrand Russell berkata, sebelum Anda memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup tidaklah berarti. Dia seorang filsuf, ahli matematika, fisika, bahkan pemenang Nobel. Jika kita ingin tahu mengapa kita ada di sini, mengapa kita ada di dunia ini, kita harus memulainya dengan Allah. Sebab kita dilahirkan oleh Allah, oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Tanpa Tuhan, hidup tak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tak memiliki arti. Jadi setiap kita biarlah punya tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan bahwa apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang kelihatan saja lalu lenyap. Bapak Ibu Saudara, dunia ini hanya sementara, hanya sebentar saja. Tidak ada yang kekal, semua fana, semua akan lenyap. Tapi dalam cuplikan kata-kata yang pertama saya baca tadi bahwa kita di sini dipersiapkan untuk sebuah kekekalan. Saudara, mic ini diciptakan untuk menyanyi, untuk dipakai, mengeraskan suara. Tapi bisa enggak dipakai untuk mukul paku? Bisa. Tapi bukan itu tujuannya kata pembuat mic. Gitar dipakai untuk bernyanyi. Tapi bisa enggak dipakai untuk dayung? Enggak ada dayung? Bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk main gitar. Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang tahu pasti tujuan bagi kita. Karena itu setiap kita harus mengerti dengan benar untuk apa kita hidup. Kita harus paham untuk apa kita ada di dunia ini. Kita baca Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hanya bagi Tuhan kemuliaan. Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Tuhan berkata bahwa kita manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita dibentuk, dijadikan untuk kemuliaan Allah. Satu ayat lagi. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata,
Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi dari 3 ayat ini dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup adalah apa? Memuliakan Allah. Katakan, tujuan hidup adalah memuliakan Allah. 1, 2, 3. Katakan kepada sampingnya, tujuan hidup memuliakan Allah. Tujuan hidupku adalah untuk memuliakan Allah. Tujuan hidup setiap kita tidak lain adalah memuliakan Allah. Bagaimana cara memuliakan Allah? Kita baca Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi saudara, caranya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kita suka nyanyi lagu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kita adalah mengasihi Allah, menyenangkan hati Allah. Mengasihi Allah ada 2. Yang pertama, hidup seperti Kristus. Seorang bernama Rick Warren, seorang gembala senior di Saddleback Church, California, USA. Juga seorang tokoh pertumbuhan gereja. Dia adalah seorang penulis buku The Purpose Driven Life. Ini buku sangat terkenal. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Buku bestseller terjual lebih dari 30 juta kopi. Dia katakan bahwa hidup serupa atau seperti Kristus disebut dengan istilah pemuridan. Seperti Kristus. Firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menjadikan manusia setiap kita menurut gambar dan rupa Allah. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi setiap kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Saudara, seorang ayah berkata kepada anaknya, nak, rambutmu udah gondrong tuh, cepat dipotong. Anak bilang, Pak, khotbah di gereja bilang kita harus seperti Yesus, Pak. Yesus rambutnya gondrong, Pak. Enggak apa-apa, biarin gondrong aja, Pak. Dan anaknya bilang, kalau begitu mulai besok kamu jalan kaki. Enggak usah naik apa-apa. Kalau perlu naik keledai. Atau naik onta, naik kuda. Saudara, seperti Yesus bukan masalah fisik. Filipi 5 ayat 5-8 kita akan lihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini teladan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita harus menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus.
Apa? Pikiran perasaan Yesus penuh dengan kasih. Penuh dengan belas kasihan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia tidak mempertahankan bahwa aku Allah. Tidak mau. Ketika jadi manusia. Seperti manusia. Tapi tidak, Yesus merendahkan dirinya. Bahkan jadi seorang hamba. Mencuci kaki murid-muridnya. Dan lebih dari itu dia dihina, diolok-olok, merendahkan dirinya. Taat sampai mati di kayu salib. Dan Tuhan berkata, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Apa kita sudah seperti Tuhan Yesus? Seperti yang Tuhan ajarkan? Kita harus menjadi murid Kristus, mengikuti teladan agung Tuhan Yesus. Dan bahkan firman Tuhan berkata, kita juga nantinya memuridkan orang. Seperti dalam Matius 28 ayat 19-20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, contohkan, itu yang kita lihat dan kita ikuti. Kita jalankan dan kita juga mengajarkan kepada orang lain sebagai murid kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus makanannya ialah melakukan kehendak Bapa, bahkan menyelesaikan pekerjaannya. Biarlah setiap kita yang mau hidup seperti Kristus, sebagai tujuan hidup kita mau melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya, dan kita tinggal berada dalam tujuannya. Itu yang pertama, mengasihi Yesus, mengasihi Allah dengan hidup seperti Yesus. Yang kedua, hidup dalam penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup kita adalah penyembahan. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapa Tuhan kita menghendaki penyembah sejati. The true worshipers istilahnya. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya kita hidup di dunia ini untuk menyembah Tuhan, mengagungkan namanya, bersekutu dengan Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Yang sudah mengasihi kita, menebus kita. Kalau dilihat dalam bahasa Ibrani Yunani ada banyak kata yang dipakai. Avodah, syahah, yadah, taudah, proskuneo. Dan banyak lagi. Itu adalah sebuah ungkapan tentang sikap hati, sikap hidup. Bukan sikap tubuh ketika di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin ada orang berkata, bro di gereja sana tuh, wah penyembahannya mantap. Penyembahannya naik. Kalau di gereja kita kayaknya gak naik-naik ya. Mungkin butuh taraje, butuh tangga kayaknya. Wah musiknya bro, keren. Saudara, penyembahan bukanlah musik. Amin. Penyembahan bukanlah segala sesuatu yang mungkin alat-alat. Bukan. Bukan soal lagu. Bukan juga soal nyanyian atau tarian. Atau bahkan bahasa roh sekalipun. Atau liturgi. Atau misa. Atau penyalaan lilin atau apa. Penyembahan bukan itu. Penyembahan adalah sikap hati dan gaya hidup yang mengasihi Allah, yang menyenangkan Allah, yang berusaha untuk membuat Tuhan tersenyum. Amin. Bukan masalah sarana prasarana, bukan masalah tempat.
Tetapi dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Karena itu masalah hati, bukan masalah tempat, bukan masalah kelengkapan dan segala macam. Tapi sikap hati yang mau dekat dengan Tuhan. Penyembahan bukan berbicara, oh saya mah orang Kristen, jadi hari Minggu harus ke gereja, harus ibadah, harus kasih kolekte, dan lain-lain. Berkumpul bersama saudara seiman, komsel dan sebagainya. Ya, itu bagian dari praktek ketika kita hidup menyembah Tuhan. Apakah kita sudah ada dan hidup menyenangkan Tuhan? Tujuan hidup menyembah Tuhan. Kalau belum, mari kita perbaiki hati kita, hidup kita dalam menyembah Tuhan. Lebih jauh dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata, kita baca, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini berbicara tentang persembahan yang benar, tentang ibadah yang benar dalam hidup kita, bukti penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Persembahan apa? Yang hidup, yang kudus. Bukan yang mati. Ciri-ciri hidup bergerak, berkembang, bertumbuh, aktif dan sebagainya. Saudara, kalau dilihat dari bahasa aslinya, ada istilah reservasi. Jadi ketika kita memesan, katakanlah di restoran, tempat meja, kita pesan, dan orang lain tidak boleh pakai karena kita sudah memesan itu. Dalam ayat 1 ini kaitannya dengan reservasi, bahwa kita menyatakan atau Tuhan nyatakan bahwa kita seperti sebuah meja yang direservasi oleh seseorang. Hidup kita direservasi oleh Tuhan, bahwa kita hanya diperuntukkan oleh Tuhan. Dibuat, diciptakan oleh Dia, dari Dia, bagi Dia. Itulah diri kita. Di ayat yang kedua, selanjutnya memerintahkan agar hidup kita ketika di dunia ini dalam penyembahan kita itu berbicara tentang insulasi. Saya baca ada istilah imitasi, isolasi, dan insulasi. Dalam hal ini mirip ikan. Ayat 2 tadi berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia, jangan seperti ikan di laut, tinggal di air yang asin, tapi ikan rasanya tetap tawar. Oh asin Pak, itu yang di pinggir laut, yang dikasih garam itu asin. Tapi ikan aslinya masih tawar. Padahal setiap hari ada di laut, airnya asin, saking asinnya sampai pahit. Tapi ikan tetap tawar, tidak ikut asin. Itulah hidup kita, itulah diri kita ketika kita ada di dunia. Kita ingat bahwa kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Amin. Karena kita pada akhirnya akan kembali kepada Bapa. Saudara, mungkin orang berkata, Pak, kan semua orang melakukannya Pak. Apalagi kalau kita dengar berita, waduh di mana-mana ada korupsi, di mana-mana ada hal yang tidak baik. Hoaks di mana-mana, penipuan di mana-mana, gibah di mana-mana. Bahkan hari-hari ini LGBT di mana-mana. Sepertinya umum. Tapi kalau tidak sesuai firman Allah, ayat firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Itulah penyembahan hidup kita. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini juga ada kata metamorfosis. Metamorfosa kita tahu. Berubah, diubahkan selalu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Semakin sempurna. Ulat jelek, jadi kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu yang indah.
Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Menjadi kupu-kupu yang indah. Menjadi sesuatu yang indah. Alat yang mulia di rumah Tuhan. Di hadapan Tuhan. Dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, setiap kita yang hidup dalam penyembahan. Ialah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengasihi Allah. Sehingga pada akhirnya kita tahu mana yang baik, berkenan dan sempurna bagi Allah kita. Kita ada untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan berusaha membuat Tuhan tersenyum. Karena itu mari hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan sungguh-sungguh melakukannya dengan segenap hati kita. Dengan kekuatan kita. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Kita ada tujuannya untuk mengasihi sesama kita. Berkemarin menyebutnya dengan istilah persekutuan. Saudara, Tuhan membuat seperti laboratorium. Tempat untuk kita mengasihi sesama kita. Namanya adalah gereja. Ya ini tempat untuk mengasihi sesama kita. Sesama orang percaya. Ada waktu-waktu untuk ibadah, berkumpul bersama. Kegiatan gereja dan seterusnya. Bahkan komsel, kebaktian lingkungan dan macam-macam istilahnya. Di sana kita harus saling menguatkan, membantu, mendukung, menolong, mengingatkan dan sebagainya. Seperti yang Tuhan mau, seperti dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 46 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Dan bertekun dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi gambaran yang jelas tentang kehidupan jemaat mula-mula bertekun dalam persekutuan sehati. Bahkan mereka bisa tiap hari ke bait Allah. Kita maaf kata mungkin seminggu sekali. Mereka memecahkan roti bergilir. Makan bersama-sama dengan tulus hati. Dengan tulus hati. Tuhan mau. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Agar kasih kita tulus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam persekutuan kasih kita hendaknya otentik, asli, tulus. Bukan sebuah kemunafikan, topeng, bermuka dua. Atau istilah Yunani, hipokritos. Orang main sandiwara, keluar dengan topeng yang beda, masuk lagi. Topengnya beda lagi, keluar lagi dari sebelah sana, beda lagi topeng yang dipakai. Orang bisa bukan hanya bermuka dua, bermuka 5, 6, dan 7. Berbeda-beda, semuanya tidak tulus. Tapi firman Tuhan bilang kita harus tulus. Jangan pura-pura. Saudara, ada ilustrasi. Biarlah ini tetap menjadi ilustrasi. Dan jangan jadi kenyataan. Seorang lupa men-setting HP-nya ketika ikut ibadah di gereja. Ketika pendeta khotbah, HP-nya nyala keras lagi. Wih. Dan pendeta agak sedikit melotot. Dengan kata, kamu gandeng gitu ya. Dan pendeta menyindir dari mimbar. Dengan kata-kata pendeta. Dan orang itu tertunduk malu. Setelah selesai ibadah, teman-temannya di pujian penyembahan. Kamu sih, lo sih. HP mah disiapin, disetting dulu masuk gereja biar gandeng. Menginterupsi khotbah pendeta aja. Dia keluar. Ketemu orang lain geleng-geleng. Dasar si etanya. Itu sopan. Dan akhirnya hanya tertunduk dia. Malu. Semua orang mencemooh, mencibir. Suatu sore. Dengan hati yang masih galau, gundah. Aduh. Aku mimpi apa, salah apa, merasa berdosa. Suatu sore dia pergi ke bar tempat minum.
Dia masih memikirkan hal kemarin-kemarin yang terjadi di gereja. Tiba-tiba gelasnya jatuh. Ada isi minuman, krang, pecah prak. Dan dia hanya terpejam, trauma. Sebentar lagi pasti akan diomelin habis-habisan. Tapi tahu-tahu datang orang bawa lap. Tuhan maaf, biar saya bersihkan. Dibersihkan, dibereskan. Dan waktu rame-rame manajer datang lihat, ada apa? Gelas pecah. Dan dia lihat, ya gantikan kepada pelayan di bar itu. Dan dia mendekati si pria karena masih merasa ketakutan. Sambil dia peluk, dia bilang, bro tenang, jangan takut. Semua manusia bersalah. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa, nanti kita gantikan bro. Yang baru, tenang. Dan dia tenang, dia pulang. Sejak saat itu, si pria hanya pergi ke bar dan tidak pergi ke gereja. Wah, ini hanya contoh, ilustrasi. Semoga tidak terjadi di sini, amin. Kadang-kadang hidup kita, diri kita merasa paling benar. Menghakimi saudara kita, orang lain, orang seiman, orang percaya. Bahkan bisa mengantarkan orang percaya saudara kita masuk neraka. Bisa gitu? Mungkin bisa. Karena omongan kita, saudara kita yang tadinya orang Kristen bisa keluar. Bahkan murtad. Atau pindah ke ajaran yang lain. Bisa nggak? Bisa saja. Karena itu biarlah kasih kita, perhatian kita, hidup kita yang tulus, yang sungguh-sungguh. Supaya tidak terjadi ilustrasi yang saya ceritakan tadi. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, dari mengasihi sesama adalah kasih kita kepada orang yang belum percaya. Ini disebut sebagai penginjilan. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Seperti yang ayat yang sudah saya bacakan di atas tadi. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 18 berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku. Ini doa Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus kepada Bapa. Ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mengutus kita, mengutus orang percaya ke dunia ini. Untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Menyatakan perbuatan Tuhan kepada saudara-saudara yang belum percaya. Roma 10, 14, 15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita diutus Tuhan masuk ke dunia menjadi saksi. Untuk menyatakan perbuatannya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah, kitalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tugas kita menjadi saksi. Dengan apa? Dengan apa yang bisa kita lakukan? Dengan seluruh kehidupan kita. Ada lagu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita bersaksi terus sampai Tuhan datang. Hidup kita ibarat kita melihat sebuah kereta, segerbong kereta yang isinya orang-orang yang mau masuk neraka. Kereta itu begitu cepat, bahkan mungkin lebih cepat dari kereta cepat Jakarta-Bandung. 350 km per jam. Tugas kita stop. Kita keluarkan orang-orang yang mau ke neraka. Kita pindahkan kepada gerbong kereta yang menuju surga. Amin. Itulah tugas kita. Saudara, kalau saya bertanya pada saudara,
Berapa banyak saudara yang merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan? Halo saudara, berapa banyak saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Tentunya kita semuanya, amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Setiap hari Pak, Tuhan baik sama saya. Tadi juga nyanyi, Tuhan Yesus baik. Sungguh baik, teramat baik. Semua yang terjadi anugerah Tuhan. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Kita pernah ditolong Tuhan semuanya. Dan itu tinggal kita ceritakan, katakan, saksikan dengan hidup kita. Ketika mungkin orang, saya nggak bisa cerita pakai firman Tuhan, nggak apa-apa pakai hidup kita. Saudara, yang ketiga, melayani semua orang disebut pelayanan. Di dalam Lukas 10 ayat 36 dan 37 berkata, judulnya itu orang Samaria yang murah hati. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Jadi saudara, ada sebuah kisah orang Samaria yang murah hati melihat orang dirampok habis-habisan. Ada 3 orang yang lewat, imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Ketika imam dan orang Lewi lewat, hanya melewatinya dari seberang jalan, menjaga jarak. Tapi orang Samaria, dia balut, dia bawa bahkan ke penginapan dan dia menyembuhkan orang yang dirampok. Saudara, ada kalanya dalam kehidupan kita. Kita menjauh dari orang-orang yang sesungguhnya butuh perhatian, butuh pertolongan, butuh belas kasihan kita. Padahal orang Samaria tidak boleh dekat-dekat atau dia boleh bergaul baik dengan orang Israel pada waktu itu. Orang asing katakan, orang yang berbeda, tapi tetap menolong. Apalagi kita bersama-sama orang seiman, orang lain saja harus kita tolong. Saudara, biarlah setiap kita seperti orang Samaria yang murah hati. Mau menolong, melayani bukan hanya orang percaya tapi orang di luar juga. Dengan kemurahan hati kita. Karena firman Tuhan Yesus berkata, pergilah, perbuatlah demikian. Kita belajar melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, di dalam perbuatan yang baik. Apa sih Pak David perbuatan yang baik? Alkitab kita luar biasa, detail. 1 Timotius 5 ayat 10 berkata, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik. Seperti contoh mengasuh anakku, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Setiap kita berbuat baik, menggunakan kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Itulah perbuatan baik. Bila itu kita lakukan dengan apa? Dengan apa yang kita bisa, dengan talenta-talenta disebut. Apa yang kita bisa lakukan, apa saja untuk berbuat baik, menolong orang, meneguhkan orang, menguatkan orang. Jadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya 5 tujuan. Untuk apa aku hidup? Apa tujuan hidup kita? Ini sebagai konklusi. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Apa? Memuliakan Allah. Dengan cara mengasihi Allah dan sesama. Prakteknya bagaimana? Yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus. Adalah pemuridan. Menyembah Allah disebut penyembahan. Yang ketiga, mengasihi orang-orang percaya disebut persekutuan. Yang keempat, mengasihi orang-orang yang belum percaya disebut penginjilan. Dan terakhir, melayani semua orang dengan talenta kita disebut pelayanan. Itulah tujuan hidup saudara dan saya. Itulah kita, alasan kita ada di dunia ini. Memuliakan Allah, mengasihi sesama, mengasihi Allah. Dengan 5 tujuan tersebut. Amin buat firman Tuhan malam hari ini.